Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Muni dari Jatipurwo. Saya mau tanya Gus, sifat wujudnya Allah itu apa bisa dimiliki oleh manusia? Apa? Sifat wujudnya Allah itu Sehatnya Allah. Sifat. Oh, sifat. Sifat wujudnya Agak-agak Allah dijauh dikit biar gak terlalu ngebas lah gitu. Sifat wujudnya Allah itu apa bisa dimiliki oleh manusia? Apa Mohon- bisa dimiliki? Oke. Mohon Oke. jawabannya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus tentang sholat berjamaah menurut hakikat. Tentang Sholat berjamaah menurut sholat hakikat. berjamaah. Nggih. Oke. Sholat yang Sampun. bagaimana? Nggih, sampun Ngeten. Gus. Terima kasih. Syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya apa? Jenengan harus bisa masuk keahatan Allah di jamak, di banyak. Jamaah kan orang banyak, nah gitu dah. Syuhudul wahdah fil kasroh, jenengan harus bisa masuk ke ahad sekalipun itu di dalam banyak. Makanya dalam Al-Quran kalau Allah mengatakan dirinya kadang memakai mutakalim, ana, kadang memakai nahnu, kita. Allah satu kok kita, kan nggak cocok. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku. Mestinya kan kita toh Pak ya. Maksudnya masuklah aku di dalam kita. Jenengan ini berhadapan dengan berbagai macam corak apapun aktivitas. Itu berarti kasroh, banyak. Nah, Anda harus bisa masuk ke ahad. Ahad itu tunggal. Jikalau jenengan masuk pada ahad itu, maka lafar bainahum, tidak ada bedanya. Terus lewat sisi mana kita itu bisa ke wahdah? Sampai delok hidupnya. Hidup pada diri si A, si B, si C, siapa yang berkuasa? Sekalipun itu di khayawan, siapa yang menguasai? Pasti jenengan jawabnya cuman Allah. Tentunya jenengan iku bisa untuk ke wahdah, untuk bisa ke esa, buka iku sampai ilang no. Sampai nafikan keakuan diri dan keakuan mereka. Jadi benang merahnya di situ. Kalau kita bicara tentang jamaah sholat di dalam syariat itu kan gini Pak. Contoh, berjamaah itu berarti kita punya pahala 27 derajat. Kalau sendirian munfaridan berarti satu. Iki kita bicara syariat. Memang inilah apa yang diterangkan oleh ulama-ulama supaya jenengan ini milih yang lebih utama, akhirnya berjamaah. Dan inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah yang lain tentang al-ubad. Al-ubad itu ahli ibadah. Ada 3. 1, ahli ibadah baik berjamaah atau tidak, hatinya ingin dilihat orang. Hati masih kesandung ingin dipuja dilihat orang. Biar kita itu
seperti orang yang baik. Itu Pak, ahli ibadah. Satu, iki kelas Pak memangi proses. Yang kedua, al-ubad itu masih ingin diberikan Allah atas dasar upaya yang telah kita lakukan. Apa? Pahala dan surga. Oke, pahala surga itu kholik apa makhluk? Makhluk toh? Makhluk. Padahal di situ Bapak Ibu, siapapun Anda ketika sholat mesti niatnya ditutup lillahi ta'ala. Padahal maksud lillahi ta'ala kontribusinya itu menjadikan hati kita tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Justru dalam hati kita itu meyakini yang bisa melakukan, yang menguasai di sini datangnya hanya dari Allah. Lesan kita ucapkan lillahi ta'ala, tapi hati tidak. Dalam istilah lain, kalau tidak dikasih 27 derajat, aku yakin gak ada orang yang sholat berjamaah. Iki miturut pandangan proses kita yang ada di kelas 2, gak apa-apa. Memang bisanya seperti itu. Cuman beliau Syekh Ibnu Athaillah memberikan pandangan ini supaya kita itu bebas dari belenggunya nafsu. Yang terakhir, golongan yang terakhir al-ubad ini disebut lillahi ta'ala, itu sudah lepas diri. Tidak karena ingin dilihat orang, tidak karena ingin dimasukkan Allah surga atau dikasih pahala, enggak. Justru amaliyah ini walaupun 1 rakaat, nyun sewu, mungkin dibuka di dalam kitab Bidayatul Hidayah, 1 rakaat bijuhdin ngalahkan nyun sewu umur sampai 1000 tahun. Tapi ono golongan 1 dan 2 bobot di mata Allah itu lebih berat bobotnya yang 1 rakaat. Tapi lantas jangan disimpulkan wis 1 rakaat sak umur. Sing penting lillahi ta'ala, ya jangan disimpulkan gitu, Pak. Iki kan perbandingan aja lah gitu toh. Perbandingan. Terserah umat olehnya meminit makalah ini bagaimana. Tapi ingat, 3 kelompok ini Bapak Ibu disimpulkan Allah dalam surat Maidah. Kalau nggak salah ayat 27 atau gimana. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun ya, mulai kelas pertama, kedua, ketiga, yang diterima oleh Allah itu, mang saya katakan berbobot ya. Sekarang saya katakan diterima itu bersumber dari hati yang bertakwa. Mengapa? Karena hatinya tidak munafik, hatinya sungguh-sungguh mengatakan menyembah lillahi ta'ala, menyembah hanya pada Allah. Ini menceritakan Qabil dan Habil dalam satu pengorbanan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada pertanyaan, secara hakikat sholat jamaah itu bagaimana? Yaitu sholat di mana hati sampeyan ini menghadapi 4 huruf: berdiri, rukuk, sujud, duduk. Saya tidak bicara banyak orang, enggak. Kalau syariat dikatakan jamaah kan lebih dari 1 lah gitu loh, bahkan banyak. Ini saya bicara dari sisi hakikat. Jenengan menghadapi sholat itu gerakan 4. Alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ha. Bunyinya apa? Oke. Berdiri, rukuk, sujud,
duduk. Inilah jamaah. Anda harus syuhudul wahdah. Ketika berdiri harus jenengan iki dalam keesaan. Rukuk dalam keesaan. Sujud dalam keesaan. Duduk dalam keadaan keesaan. Niki sing kula maksud syuhudul wahdah fil kasroh. Tatkala jenengan ada di sini, di titik sini, maka disitulah yang disebut sebagai pengabdian. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah pada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas hati sampean beragama, hunafa, dengan sungguh-sungguh. Berarti sampean ketika berdiri hatimu harus melakukan dzikir sirul asror, sebab dengan itulah akan terbuka hijab sampean rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berdiri. Akhirnya apa? Jangan heran, maksud keesaan umpama diomongkan padahal gak boleh omongkan. Aku Allah yang berdiri, aku Allah yang rukuk, aku Allah yang sujud, aku Allah yang duduk. Kalau jenengan ruhaniyah hati masuk di wilayah ini, kok jenengan dilalaikan dengan urusan bacaan secara syar'i di dalam setiap gerakan ini? Jangan menjadikan kemamangan hati sampean untuk sah dan tidaknya amaliyah diterima. Jangan. Terkadang Allah juga melepaskan hatimu lalai dari syarat rukunnya sholat, syarat atau sah rukunnya salat. Rukun itu di dalam, syarat itu di luar. Rukunnya sahnya sholat Anda berdiri membaca Fatihah, iku lo lali. Duhur 4 rakaat mestinya ini jadi 10 lali. Wala yusyakikan naka, Anda jangan ada mamang posisi Anda walaupun ketika saat syariatnya gak cocok. Duhur 4 rakaat kok menjadi mek 2. Ya nek jamak kosor, Pak. Wong iki gak jamak kosor ya, salat duhur secara syariah kok malah menjadi 10 rakaat. Wis secara syariat memang tidak boleh. Tapi jenengan ini oleh karena hati dilalaikan oleh Allah dari perkara hitungan sebab nikmatnya, hatimu dibuka makrifat pada Allah, maka bisa terjadi seperti itu. Jangan pernah punya kemamangan hatimu itu akan perilaku seperti itu. Itu tanda jenengan diletakkan di makom khos. Iya Pak, akal lalai, hati yo lalai dengan sistem rukun sahnya sholat miturut syarek. Iki nek dadekno imam bahaya. Bahaya. Bahayani makmume. Bahayani makmume. Akhirnya rusak urusan makmume iki. Nah terus lebih baik bagaimana? Wis dia makmumai, penak malahan, tapi tetap sampean imamnya ya Allah. Sampean memandang hidup pada imam itu siapa? Allah juga. Makanya ada pertanyaan, ahli syuhud boleh nggak berimam terhadap ahli hijab? Boleh. Karena apa? Karena ahli syuhud mandangnya bukan makhluknya, tapi Allah sekalipun itu ahli hijab yang menjadi imam. Sehingga mengapa di situ kok setiap gerakan itu dinisbatkan, diumpamakan alif lam lam ha? Itu maksudnya supaya ketika Anda sholat itu hanya mengingat pada Allah.
Aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk ingat padaku. Mboten pada Allah lo ya. Saya bingung kan? Allah nama hilang Pak. Hadits qudsi sampeyan tingali, jangan pernah kau menyembah namaku, sifatku atau zatku, tapi sembahlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Surat Toha ayat 14. Ini bisa terjadi kalau tauhid sampean sudah pada la ilaha illa ana. Kalau tidak sampai di situ nggak bisa Pak. Artinya secara keilmuan teori kita itu diproses Allah. Di dalam tauhid, di dalam Al-Qur'annya la ilaha illallah pertama, yang kedua la ilaha illahua dalam thariqah, yang ketiga la ilaha illa anta dalam hakikat, keempat la ilaha illa ana. Pun baru lidzikri bisa dikatakan menyembah aku. Makanya waktu jenengan berdiri harus syuhudul wahdah fil kasroh, harus keesaan. Tapi yoiku tak kandani, nek wis masuk di titik wilayah itu, kebanyakan itu akal jenengan iku dilalaikan juga, tidak hanya hati, akal juga dilalaikan dengan hitungan aturan hukum syariat sahnya sholat. Ngawentut padahal ngono iku ya gak leren. Makmume bingung gak Pak ya? Karuan wis lemu gitu. Ngentuti wong lemu iku lak beda ta Pak ya? Nek lemu iku nggih suaranya banget. Makmum seluruhnya dengar. Lah yo iki imam apa? Ngentut kok salate sik jalan. Kita tidak tahu sebagai makmum, padahal dia itu dalam keadaan nikmat bertemu Allah. Memang kalau ditarik ke syariat rusak aturan ini. Tapi kalau ditarik ke hakikat beda lagi. Nanten lah. Sampeyan jajal, monggo sampeyan jajal. Dadi yo imam. Terus masuk di dalam keesaan Allah. Tapi tidak selamanya seperti itu. Jikalau jenengan diletakkan Allah di makom khawasul khawas, nantinya ketika keesaan akal asik sambung Pak, oleh luru, tapi hati wis gak sambung. Inilah yang kumaksud laksana laksana ikan yang hidup di tengah-tengah air asin, yaitu di Madura sana air laut, ikannya hidup di air asin tapi ikannya tidak terasa asin. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Gus. Nggih. Masalah waktu teng donya niki, kula raosaken kok waktu teng donya niki lho. Teng donya. Nggih kok terlalu cumpet perasaan kula Gus. Napa kula tok perasaane napa? Merasa apa? Perasaan kula kok cumpet ngoten. Kecumput. Cepet. Oh cepet. Nggih. Perasaan kula napa perasaan kula tok napa memang hakikate ngoten Gus? Nggih, sampun? Sampun. Nggih. Satu hari masa di akhirat sama dengan 50.000 tahun masa di dunia. Satu hari masa di akhirat, satu harinya sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Iki ngomong masa. Memang Bapak Ibu, kita akan memandang iku cepat karena toyul akhirah. Apa? Karena jenengan melihat masa akhirat.
Mestinya gitu memangnya. Sehingga jenengan mesti mengatakan bahwasanya waktu di dunia itu cepat. Coba jenengan tidur. Mulai dari jam 7 habis sholat isya tidur sampai bangun subuh. Mesti terasa cepat. Jenengan gak usah tidur mulai jam 7 karena ada janjian dengan si doi. Jam 7 kita ketemuan di alun-alun. Coba sampean tunggu, gak usah tutup subuh. 3 jam aja menunggu datangnya si doi, gak datang-datang, lama mboten? Pasti lama. Karena hati kita melihat masa dunia. Lah untuk bisa melihat masa akhirat, kita harus masuk di akhirat. Kita bisanya masuk di akhirat karena dapat izin dari Allah. Dengan proses jenengan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mengarahkan wajah ruh terhadap wajah Allah di akhirat. Jadi akhirat itu di tempat apapun. Itulah yang kumaksud pelepasan keakuan diri sebagai makhluk. Kalau jatuh di situ, udahlah, sudah masuk di situ. Terasa jenengan iki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa jam ini? 9 jam. Terasa sampai iku dilut sekali. Cepat sekali. Niki aku boleh teringat simbah dawuh iku wong ning donya iku laksana mampir minum. Oh iya, ya pantas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah bisa melihat alam akhir. Secara jasad silakan kita di dunia. Tapi secara ruhaniyah jenengan wajib untuk masuk di alam akhirat. Barang siapa saat di dunia akhirat itu gelap, maka di akhirat pun nanti akan gelap juga. Mangkana fi hatihi a'ma. Barang siapa saat di dunia hatinya kok buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi, lebih sesat lagi. Makanya mengapa dulu orang tua kita berkata, Jong, siratal mustaqim iku laksana rambut disigar menjadi 7. Sulit Jong, gitu. Ternyata bukan maksudnya rambut ini disigar, Pak. Karena kebutaan hatinya ruh ini loh pada Allah. Masih ada penghalang. Ada barzah, ada dinding penutup antara ruh dengan Allah. Gelap yang terjadi. Walaupun jalannya lebar, orang buta berjalan di tempat jalan yang lebar, mesti nggak bisa lurus, Pak. Mesti menggak. Itu coba sendirilah. Itu ada jalan, nanti jenengan berjalan. Nggak bisa sampai lurus, mesti menggok. Sampai mata jenengan terpejam atau setidaknya ditutup dengan apapun. Yang ada kegelapan, udah jalan. Nggak akan pernah bisa sampai pada tujuan. Itu logikanya seperti itu. Di dunia ini mengapa Allah itu dekat kita tidak tahu, karena kita belum masuk di alam akhir. Wes titik. Idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang di mana aku, bagaimana aku, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Mengapa tidak tahu? Karena kita terhalang dengan kita sendiri sebagai makhluk, terhalang dengan sifat basariyah. Nanti kita akan membahas sifat basariyah, wajib melepaskan itu. Lepaskan.
Jadi trombolah basariyah itu untuk menuju basiroh. Jadi alam akhirat itu dekat. Allah itu dekat. Itu akan menjadi dekat bagi panjenengan yang sudah pelepasan diri. Jadi betul Pak, kalau sudah begitu maka jenengan mesti mengatakan kehidupan dunia itu hanya sekejap atau cepat. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Muni dari Jatipurwo. Saya mau tanya Gus, sifat wujudnya Allah itu apa bisa dimiliki oleh manusia? Apa? Sifat wujudnya Allah itu Sehatnya Allah. Sifat. Oh, sifat. Sifat wujudnya Agak Allah. dijauh dikit biar gak terlalu ngebas lah gitu. Sifat wujudnya Allah itu apa bisa dimiliki oleh manusia? Apa Mohon- bisa dimiliki? Oke. Mohon Oke. jawabannya. Inilah Bapak Ibu nanti akan saya bahas satu persatu aqaid seket yang di dalamnya itu sifat wajibnya Allah, sifat mokhal dan jaiznya Allah, yang di situ masuk di dalam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dari pertanyaan apakah sifat wajibnya Allah itu bisa dimiliki oleh setiap diri manusia? Ini pertanyaan. Baik. Oke, kita masuk dalam sifat nafsiyahnya Allah. Pertama adalah wujud. Atau sifat ma'ani Allah mulai dari kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Apakah bisa dimiliki oleh umat manusia? Tinggal jawaban saya dari arah mana? Kalau dari arah kacamata syariat seakan-akan bisa. Syariat loh Pak ya. Dengan bentuk Allah meletakkan sifat ilmu, sifat sama, basor, kalam dan lain sebagainya sehingga terjadi sifat itu pada diri kita. Kalam berarti berucap. Buktinya saya bisa berucap. Oleh sebab Allah meletakkan sifat kalamnya pada diri kita yang asalnya kita bisu, terus diletaki Allah sifat kalam yang di dalam kalam itu ada nafas, nufus, anfus, tanafus, 4 perkara jadi satu menjadi kalam, maka seakan-akan kita bisa berkalam. Dilihat dari sisi syariat kacamata bisa seakan-akan jikalau Allah mengizini kita. Tapi kalau saya tarik dari sisi hakikat, nggak bisa. Iku hak mutlak sifat wajibnya Allah, nggak boleh dimiliki oleh makhluk, terutama manusia, nggak bisa. Sifat kudrat, irodah, kekuatan, kehendak juga begitu. Kan kita sudah tahu rumus la haula wala quwata illa billah. Itu sebagai batu loncatan untuk kita itu tidak mengakui apa yang terjadi sifatnya Allah dalam diri kita itu sifat kita. Jadi secara hakikat gak bisa Pak. Umpama Allah tidak mengizini meletakkan sifat kalamnya pada diri saya, malam hari ini saya bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Mohon maaf, sekarang kita bedakan aja antara sifat wajib dan sifat mokhal. Wajib dan mokhal. Dua sifat yang saling bertentangan. Apa sifat wajib itu? Sifat yang tidak boleh tidak. Berarti wajib ada. Wajib
sama, wajib, kudrat, iradah, ilmu, khayan, dan lain sebagainya. Itu wajibnya pada siapa? Allah. Lah gitu toh. Sebagai makhluk, sebagai kholik. Lah lawan kata sifat wajib adalah sifat mokhal. Contoh, saiki wujud. Iki sondok wangel nek wujud. Tapi kawitane dibuka nafsiyah wujud. Wujud sifat wajib Allah. Lawan kata wujud adalah Adam. Mokhal iki adalah makhluk. Adam artinya tidak ada. Bukan yang memakai hamzah Adam. Nek pakai hamzah Adam berarti Nabi Adam. Bukan ini yang kumaksud. Kalau toh wujud itu menjadi sifat wajib Allah, lawane wujud itu adalah Adam, maka sifat Adam itu jadi wajibnya makhluk, dan sifat Adam menjadi sifat mokhalnya Allah. Akal ngomong, kok makhluk gak wujud? Nyatane kita bingung kan nih? Bingung. Karena apa? Karena kita memandang makhluke. Oke Bapak, saya dengan bayang-bayang ini. Umpama. Saya diem. Bayang-bayangnya jalan-jalan enggak? Satu. Umpama saya gerak ke sana. Bayang-bayangnya carry di situ enggak? Paham gak maksudnya? Kalau kita melihat bayang-bayang itu makhluk, mesti mengatakan punya gerak. Berarti geraknya bayang-bayang ini kita akan yakin yang memiliki gerak adalah bayang-bayang. Coba jenengan jangan melihat bayang-bayangnya, lihatlah saya. Pasti Anda akan beriman yang punya gerak itu saya. Sama dengan wujud. Jangan melihat wujud itu tampil pada diri makhluk. Lihatlah wujud yang tampil pada diri Allah. Baru Anda akan mengatakan bahwasanya Adam, sifat Adam itu sifat wajibnya makhluk. Dan menjadi sifat mokhalnya Allah. Jadi secara hakikat saya jawab tidak akan pernah ada cerita selain Allah itu punya sifat wajibnya Allah. Contoh wujud. Nah ini nanti dalam Ramadan saya kupas satu persatu. Wujud itu bagaimana? Hitam bagaimana, dan seterusnya. Dan jenengan bila mana ada waktu untuk bermukim silahkan bermukim, bila mana enggak punya waktu bisa dilihat lewat streaming. Insya Allah nanti habis asar itu saya ngaji Ikhya, malamnya langsung dasar tauhid. Yang akan kusampaikan adalah aqaid 50 itu. Mungkin ya sampai 15 hari lah Pak, paling lama. Paling lama 15 hari. Jadi nek jenengan di rumah nggak ada kerjaan, ready, longgar, silakan untuk bermukim di sana. Nggak usah mikir masalah apapun, kebutuhan nggak usah dipikir. Semua Allah sendiri yang memikirkan. Gitu aja. Nggih. Cukup? Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Saya mau tanya, siril asrar itu apa maksudnya?
Zikir siri sirul asror. Ya, apa itu? Sih. Apa yang dimaksud zikir siri dan sirul asror? Zikir siri kita kenal di dalam thariqah adalah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau jahri kita kenal di dalam syariat la ilaha illallah. Huwa. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Kalau kita bicara dia, mukhotobnya itu jauh, Pak. Subjeknya itu tidak di sini. Misalkan contoh, jenengan berkata dengan si A dan si B. Terus berhubung si C tidak ada di situ, si A, si B ada di situ membicarakan tentang si C. Mesti jawabnya wa alias dia. Makanya jenengan dulu kita itu kalau kita bicara Allah mesti nduding atas. Apa yang maha kuasa di atas? Lah gitu dah. Nggak mungkin apa yang maha kuasa di bawah. Nggak mungkin. Mesti dudingnya ada, telunjuk di atas. Kita menganggap bahwasanya Allah di atas aras, ayatnya ada Pak niki. Di atas langit 7 ada aras, Allah bersemayam di sana. Allah duduk di atas aras sana. Angan-angannya kita jauh. Padahal Gusti Allah iku ning awake dhewe. Nggak apa-apa, itu proses memang, jangan disalahkan. Itu proses kita dulu memang gitu. Nabi Ibrahim aja ketika sebelum ini wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin, dia ngalami kok. Bintang pernah dianggap Tuhan, bulan, matahari. Terus sadar bintang itu yo enggak kekal, bulan yo enggak datang lagi, matahari juga surup. Oh bukan, berarti itu bukan Allah. Sama jenengan nggih ngoten. Pun dzikir siri ya, itu biasanya kita lakukan di dalam hati, itu ngucap Allahu Allah sambil irama masuk nafas. Itu pendidikan di thariqah kita memang begitu Pak. Dilatih kita untuk berzikir ismudat dalam hati, tidak di lesan. Kalau di lesan ikut syariat, kalau di hati itu thariqah, diucap, masih diucap Allahu Allahu Allah dalam hati lewat nafas terus. Bis. Ketika jenengan berthariqah dan melaksanakan dzikir khafi atau dzikir siri ini, aku tanya, tapi jangan dijawab. Jenengan yang sudah di thariqah apapun ini gila. Pertanyaan aku ada dua. Sama enggak dengan apa yang pernah ku alami? Pertama, sudah berapa tahun jenengan iki berzikir saat kholwat itu, saat suluk menuju wusul Allah? Berapa tahun? Gak usah dijawab. Sebab ada yang berapa bulan lah gitu ya. Yang kedua, sudahkah Anda segitu lamanya? Ada yang 1 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Sudahkah Anda itu ketika suluk wusul bertemu Allah? Gak usah dijawab. Cuman iklam, ketahuilah, jikalau Anda tidak mengerti dan masuk dan membawa kunci
Sirul Asr ini, zikir Sirul Asr, miturut etika dan sistematis mboten saged. Karena benang merah belum sampeyan tarik. Karena keakuan diri makhluk yang bersolok, yang berzikir belum nafi. Mohon maaf. Mohon maaf manakala keterangan ini menjadi cambuk pada kita. Sebetulnya itu Allah mendatangkan pemahaman la ilaha illa anta. Kalau kita bicara anta, tidak jauh, Pak. Anta berarti kamu, engkau. Nah, engkau berarti di depan. Artinya dalam hatimu Allah sudah terasa dekat di depan. Inilah yang Kanjeng Nabi dawuh tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman jenengan sudah ihsan karena Allah sudah merasa dekat. Dirimu sudah merasa dekat kalau Allah itu. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, apa pengertian ihsan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi tadi. Ketika Anda menyembah atau ketika Anda beraktivitas apapun, dirimu seakan-akan melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak termasuk golongan seakan-akan bisa melihat Allah dalam hal sebagai subjek atau isim fa'il, fa'ilam taroh, apabila kau tidak masuk di situ, fa'ilam taroh, apabila kau tidak tahu tentang masalah wujudnya Allah, apa jawabannya? Ya rohu, kau merasa kalau kau selalu dilihat Allah. Ini kesimpulan ihsan. Lah, ketika saat sampai sudah masuk ihsan, itu tidak bisa lepas dari Sirul Asr. Anta ini tauhidnya. Kan Sirul Asr kan ada 3 pos di sini, Pak. Pertama, su'aul basyirah. Apa? Merasakan. Kalau bahasa Quran, iman yang sudah ihsan. Merasakan, sadar bahwasanya segala hal apapun yang sebagai subjek, sebagai sang yang berperan cuman Allah. Sekalipun jenengan dereng dikatakan ainul basyirah, belum dikatakan bisa melihat, tapi jenengan sudah merasa kalau Allah selalu melihat kamu. Setelah itu ainul basyirah yang kedua. Selang berjalannya waktu Anda selalu mengasah su'aul basyirah, merasakan dzikir rasa, wong Jawa ngarani dzikir rasa. Lanjutkan di setiap aktivitas Anda selama 24 jam terus, maka nanti jenengan ditarik Allah di dalam yang kedua ainul basyirah, itulah pertemuan. Bertemu, dikatakan bertemu, ruh bertemu Allah, hijabnya sudah dibuang oleh Allah, keakuan diri sudah dilepas Allah. Yang disebut bertemu bukan perkaranya 2 hal, roh dengan Allah, makhluk dengan Khalik, bukan. Yang dikatakan bertemu adalah fananya semua apapun kecuali paham? Akhirnya hakul basyirah itulah menduduki la ilaha illa ana Allah, keakuan Allah yang muncul dalam diri jenengan. Itulah proses dzikir Sirul Asra. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan masih ngaji nih Gus. Kalau nggak salah di tanggal 27 Gus.
Bulan depan kan masih Februari. Masih Februari. Kita masih bisa bertemu. Nggih, guys. Nggih, maksud saya bulan Maret kan Ramadan. Terus ini mau tanya ini, Gus. Nggih. Kalau di dunia tidak tahu Allah, nanti di akhirat lebih tidak tahu lagi yang gitu, Gus. Nggih. Betul. Apakah yang seperti ini tuh nanti di neraka, Gus? Terus bagaimana dengan orang-orang tua kita, Gus? Yang telah meninggal gitu, Gus. Nggih, sampun? Nggih, Gus. Oke. Ketika kita di dunia ini sudah habis waktu kita untuk kembali kepada Allah, berarti ruhaniyah kita tergolong ruhaniyah yang buta. Lah, Rasulullah dawuh, "Idza mata bnu adama ing qata'a." Seluruh urusan apapun, apakah urusan ibadah, apakah urusan dengan manusia, terputus kecuali 3 perkara. Di sini secara hakikat nggak mungkin sodakotin jariatin ada, nggak mungkin. Karena kita sodakoh masih karena selain Allah. Hakikati, gak syariati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat gak mungkin, karena posisi ruhaniyah kita itu mingkol bin rohibin, bukan zahidin, condongnya hati pada selain Allah. Tinggal satu, awaladin solihin. Ini apakah ada anak soleh yang selalu mendoakan orang tua? Enggak. Yang kumaksud anak yang soleh di sini adalah di level makrifat. Soleh mungguh Allah, bukan soleh mungguh manusia. Soleh indallah, indal hakikat dan makrifat, bukan soleh indah syariah dan thariqah. Inilah nanti sebagai harapan jenengan kali kula yang terakhir. Bukan perkaranya anak soleh makhluk itu bisa menyelamatkan orang tua lewat doanya, bukan. Amalia orang yang sudah soleh makrifat pada Allah, kan makhluknya wis nggak ada toh. Berarti yang berlaku siapa? Allah. Inilah nanti kita bahas sifat jaisnya Allah, sifat wenangi Allah. Miturut undang-undang, oke, si A ini wajib neraka. Karena di dunia kesempatan umur hidupnya dia sudah habis. Tidak dipergunakan untuk hatinya condong pada Allah. Secara undang-undang syariat ini wajib masuk neraka. Wajib. Karena memang begitu. Siapa yang tidak patuh dengan aturan Allah, siapa yang tidak mau meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, secara keterangan syariat wajib di neraka. Oke, itu hukum. Yang membuat hukum siapa? Allah lah. Oke, Allah. Gusti Allah itu punya sifat jais, Pak. Sifat wenang. Sekalipun secara keilmuan teori sistem dia itu masuk neraka, andai Allah memaafkan segala hal dosa dan kesalahan sebesar apapun, itu kau kecil miturut Allah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau Allah tidak memaafkan, itu menjadi bawasar. Bukan besar, bawasar. Berarti besar kuadrat nih, ya. Bawasar itu besar kuadrat. Hubutun ya khoti'atun kabirotun. Cintane ati terhadap selain Allah disebut hubud dunya, itu khoti'ah, satu kesalahan maksiat kabiroh kang besar. Apa? Syirik tadi, Pak. Contoh saya, iman, air itu yang menghilangkan haus. Syirik saya. Otomatis hatiku dikatakan buta pada Allah. Allahnya gak nyata, yang nyata itu makhluknya yang berupa air. Tinggal nanti setelah kita mati, adakah
anak soleh yang mau mendoakan pada kita sebagai orang tua. Kalau nggak ada, ya udah kholidina fiha abadan. Lah anak soleh itu apakah harus anaknya sendiri secara syariat? Enggak, Pak. Bahasanya awaladin. Secara lugot walad itu adalah anak. Anak itu bisa jadi pengertian anak adalah teman, suami, istri, saudara, siapapun. Tatkala di situ dia makrifat pada Allah, kok ya mendoakan pada kita yang sudah meninggal, posisi kita itu adalah ahli adab, maka pasti diampuni Allah. Karena Allah sendiri, bukan orangnya. Paham nggih? Bukan orangnya. Makanya mengapa kita orang-orang Nahdliyin itu suka tahlil, ngundang tetangga. Hari pertama, kedua, ketiga, biasanya kan gitu Pak ya. Mengapa ngundangnya itu kok gak hanya kiri kanan aja, 2 orang, 1 RT kadang. Itu sebetulnya ketahuilah barangkali di antara warga itu ada walinya Allah, ada kekasihnya Allah. Sebab kekasih Allah itu tidak harus secara fisik itu baik, enggak. Allah bisa meletakkan kekasihnya menjadi pedagang, menjadi tukang apa? Didol yang kita jual rombengan itu loh. Rosok. Allah tidak hanya meletakkan kekasihnya selalu berdakwah, selalu ngaji, selalu enggak. Kadang-kadang di situ banyak menjadi musuh Allah kok. Itu Pak. Allah juga, pokoknya Allah itu berbagai macam cara lah Pak. Kekasihnya itu dicetak menjadi yang bagaimana. Bahkan nyun sewu. Ada kekasih Allah itu dari unsur 21. Paham nggih 21 nggih? Ya wis, gak usah tak lalar-lalar. Bisa jadi. Tetapi kalau di situ tidak menemukan sama sekali, betul, kholidina fiha abadan. Berarti sifat jaiznya Allah tidak turun. Sama Pak, kita secara syar'i melanggar undang-undang pasal berapa, akhirnya kita mau ditetapkan ingkrah atau ketetapan hukum, kita di situ akan menghadapi beberapa proses sidik, P21, kejaksaan, dihadapkan ke pengadilan. Umpama kita miturut aturan undang-undang, pelanggaran itu kita itu dijatuhi hukuman 1 tahun misalkan ya, nek hakim membebaskan sifat jaiz, isok ngomong apa kita? Lah hakim membebaskan itu mesti ada wasilah, ada tali dengan terdakwah. Entah itu mohon maaf konconya dewi, ponakane, bisa jadi karena kasure iki lemeke kau wandel. Paham nggih maksudnya? Lu macam-macam. Bisa bebas, bisa dikurangi. Iku urusannya hakim, kewenangan hakim. Terserah. Logikanya seperti itulah Pak. Yang jelas tidak lepas dari kewenangan sifat jaiz. Undang-undang kita, kita ya. Si A itu berkorupsi begini. Undang-undangnya mengatakan 5 tahun. Bisa Pak dimanipulasi dengan diambilkan pasal yang lain dan lain sebagainya, sekiranya ringan bagaimana, bahkan bisa bebas, alat bukti dihilangkan. Lah
Paling yang ngomong sing rame gegeran yo media, sampean kali kula sing gak cocok protes. Bisa apa? Akhirnya celah hukum dari dari pengadilan daerah itu jenenge apa, Pak? PN, ada celah hukum PT, pengadilan tinggi, berarti banding. Tetap bebas, jenengan dikasih sebagai penggugat, dikasih celah hukum lagi ke Jakarta, apa namanya itu? Kasasi ya nih. Kasasi. Kasasi apa? Oh, ya wis pokoknya Jakarta, ngoten doh. Celah hukum. Tapi nek wis terakhir ono presiden tetap mengatakan bebas, hukum yang ada yang sudah diputuskan itu, hukum yang ada tertera pasar ini 5 tahun gak jalan karena sifat jaiz. Sama dengan jenengan ketika saat di dunia kita buta pada Allah, hukum ning Quran surat Al-Isra ayat 72 mesti gelap di akhirat. Ini manakala tidak ada sifat wajib, sifat jaiznya Allah turun. Sifat jaiznya Allah turun disebabkan karena itu tadi bahasa syariat awaladin solihin, ada anak yang sudah makrifat mendoakan orang tua. Makanya ondok no anak peyan iki gak duwe kayak anu ondok no tetep. Tapi sampeyan delok pondoke ya, ojo pondok indah iku. Pondok sing ngayomi, yang mendidik terhadap anak-anak kita tentang ilmu tauhid. Iku. Nek urusan ilmu alat, ilmu fikih, ilmu apa, itu proses. Yang penting ada ilmu tasawufnya, ilmu hakikat ma'rifatnya. Beres wis. Saya tidak promosi, ndak. Cuman saya sedikit banyaknya tahu mana pondok yang membahas tentang itu. Ngoten. Nggih. Masih ada? Sampun, Mbah. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali jenengan yang tidak kebagian karena pertanyaan karena memang kita waktu terbatas, bisa untuk lewat WA di nomor saya, pertanyaannya gitu. Mulai awal sampai akhir kita tutup dengan doa, dengan hati kita mentajalikan pada Allah, kendaraan kita Fatihah, urusan kemauan kehendak jenengan apapun silahkan. Intinya mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan Allah ini estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan berkah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.